Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini sangat menarik ya, Hasto ungkap pertimbangan PDP untuk ajukan hak angket. Ya, kita lihat saja mungkin ya keputusan Mahkamah Konstitusi sudah mendengar begitu kan ya dari bocoran-bocoran itu. Tapi saya sejak awal mengatakan bahwa hak angket itu harus benar-benar terjadi begitu kan. Ya, kenapa? Ya, untuk menyeret seorang Jokowi di situ begitu kan. Kalau PDIP berani ya mengajukan hak angket karena PDIP ini punya massa yang sangat luar biasa. Di DPR mereka punya kekuatan di situ begitu kan. Ya, apalagi sekarang ini begitu. Saya kira hak angket sudah pudar. Ya, bahkan 01 ini masih menunggu hak angket. Tapi 03 kok hak angket ya seolah omon-omon saja begitu kan. Dan pada akhirnya masyarakat Indonesia mempertanyakan itu begitu. Ya, karena mungkin akibatnya ada yang mengatakan tersandra lah, inilah ini dan itu dan sebagainya. Saya kira ini bagus begitu kalau ini benar-benar dilakukan hak angket ya. PDIP dan mereka dengan 01 mereka bersatu, wah ini punya kekuatan yang sangat luar biasa kekuatan mereka begitu. Ini bahkan ya Hasto ungkap pertimbangan PDIP untuk ajukan hak angket. Pertimbangan apa coba? Ini komentar dari netizen. Jangan cuma omdo PDIP Perjuangan, rakyat menunggu aksi nyata kalian dengan hak angket. Suara 17 berisik selalu kayak ini ya, kecil bunyinya titit. Jadi artinya masyarakat sebenarnya sudah mewanti-wanti bagaimana hak angket yang harus kita lakukan. Pak Mahfud juga mengatakan ya hak angket itu bisa terjadi tapi menunggu putusan Mahkamah Konstitusi begitu. Terlalu lama. Menurut saya pribadi kedua-duanya mereka begitu. Hak angket tetap berjalan, audit KPU dan sebagainya begitu kan, audit Sirekap dan sebagainya. Ya, pada akhirnya kalau ini kalau hak angket ini dilakukan, maka ini akan menjadi ketar-ketir bagi seorang Jokowi di situ. Ya, karena nampaknya ya siapa tidak ketar-ketir karena mereka akan diseret kepada pengadilan begitu kan. Ini ya lagi komentar netizen. Hasto paling bisa ya bikin sensasi saja. Kalau sudah IDMK, sekarang angket. Selesai angket kira-kira apa lagi? Curiga ya peta negara kemudian PTN. Kalau dilanjutkan lagi namanya petasan. Ini komentar dari netizen. Hasto omong doang dari tahun kemarin katanya begitu. Hanya gimmick saja. Hak angket tetap tidak berjalan. Katanya begitu ya. Jadi melihat dengan hal ini, hak angket itu sudah pudar sebenarnya ya. Dari 01 ya mereka masih menunggu hak angket, tetap menggaungkan hak angket, PKS tetap menggaungkan hak angket. Tapi kenapa PDIP sampai hari ini masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan hak angket? Saya kira hak angket itu jalan utamanya begitu untuk menyeret seorang Jokowi. Walaupun Jokowi setelah lengser bisa saja diseret dengan adanya hak angket. Makanya mungkin kekuatan dari seorang Prabowo, seorang Jokowi di situ begitu kan ya. Pada akhirnya hak angket sudah pudar di situ begitu, gagal begitu kan. Apakah ini juga menjadi dampak kepada seorang PDIP atau bagaimana? Ya, kalau ada sandra menyandra ya mengapa takut begitu kan ya, kalau memang tidak terbukti dan sebagainya begitu. Dan pada akhirnya banyak yang dibenturkan. Kalau PDIP menggaungkan hak angket, maka kemudian Harun Masiku bisa didatangkan seketika katanya. Saya kira ini menjadi catatan penting di situ begitu. Maka ya gara-gara si si paman begitu kan ya, muncul spekulasi sana sini. Pada akhirnya orang akan mengatakan ya dinasti politik seorang Jokowi begitu kuat begitu karena di belakang mereka siapa sebenarnya. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan hari ini begitu kan ya. Maka saya pribadi berasumsi hak angket itu kalau ingin benar-benar diadili ya silakan hak angket begitu kan. Karena dengan adanya hak angket bisa saja menemukan titik temu di situ begitu. Ini ya salah satunya apa yang disampaikan oleh Hasto ini. Hasto ungkap pertimbangan PDIP untuk ajukan hak angket ya, sampai kapan mereka pertimbangkan dan sebagainya begitu.
Sekretaris Jenderal ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya tetap menimbang untuk mengajukan hak angket setelah masa sidang DPR dibuka. Namun menurut Hasto, PDIP masih melihat ada berbagai tekanan jika hak angket dijalankan. Wow, ternyata PDIP juga ditekan begitu. Kalau mereka ditekan, ya kenapa mesti takut di situ begitu? Kan mereka partai begitu kan ya. Hasto menyatakan hak angket kecurangan Pilpres masih relevan dibahas hingga saat ini. Namun PDIP harus mengantisipasi konsekuensi yang ada ya jika mengajukan hak angket. Konsekuensinya apa begitu kan? Apakah benar PDIP ini tersandra atau bagaimana begitu? Tapi yang jelas pernyataan Hasto seolah-olah PDIP mulai tertekan di situ begitu kan ya. Ya akibatnya mungkin ya kartu truf dari seorang Jokowi di situ pasti tahulah bagaimana PDIP begitu kan. Ya, saya kira hak angket itu gagal di situ begitu. Kita saja nasibnya bagaimana ya. Bahkan ya Hasto menyatakan hak angket kecurangan Pilpres masih relevan. Kita melihat ada tekanan politik ya. Ada tekanan hukum sehingga kita juga melihat dinamika politik, dimensi ancaman bagaimana itu bisa bekerja, kita harus ya mitigasi atau risiko, kata Hasto ya. Hasto berujar PDIP harus menimbang dinamika politik yang akan terjadi jika hak angket tetap dijalankan. Salah satu yang dia sebut adalah kemungkinan naiknya wacana revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, MD3 untuk mengambil kursi ketua DPR dari PDIP sebagai pemenang pemilu di 2024. Nah, itu kan sudah jelas di situ begitu kan. Hak angket itu kan berjalan sekarang, bukan berjalan di tahun politik sebelumnya begitu kan. Jadi yang sekarang kan DPR masih kuat di situ. Kalau mereka berseteru antara kekuatan di parlemen, sebenarnya kan PDIP sudah menguasai. Walaupun ada yang mengatakan kursi ketua DPR akan mau diambil alih di situ begitu kan. Maka menurut saya pribadi begitu hak angket tetap berjalan. Ya, melihat dinamika politik sekarang ini kan tidak menentu begitu arahnya kemana. Tapi yang jelas bagi kami, kalau hak angket ini digaungkan, mereka juga satu sisi mereka ketar-ketir begitu kan, memberikan perlawanan yang sangat luar biasa. Ya, yang namanya politik ya itu aja mereka ya. Bahkan menurut Hasto, PDIP tidak ingin hak angket hanya diajukan sebagai formalitas saja. Jika PDIP mengajukan hak angket dan gagal karena tidak mendapatkan dukungan dari partai lain, kegagalan itu dianggap sebagai kegagalan PDIP. Artinya kan orang-orang hanya melihat menang, kalau enggak lihat di prosesnya katanya begitu. Jadi kan 0001 kan masih menunggu begitu bagaimana keputusan dari PDIP begitu kan ya. Karena PDIP sendiri ya sampai hari ini masih bingung apakah mau mengajukan hak angket atau tidak begitu kan. Tapi yang jelas inilah politik kita begitu kan ya. Saya kira 01 sudah PKB, Nasdem, ya PKS sudah menggaungkan hak angket mereka begitu. Bahkan ditunggu begitu, disindir sana sini. Tapi pada ujung-ujungnya PDIP tidak mau terjebak dalam hal-hal itu. Apakah mereka tersandra atau bagaimana? Tapi yang jelas bagi kami harus benar-benar antisipasi di situ begitu kan ya. Siapa tahu keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak sejalan dengan PDIP itu sendiri. Maka jalan utamanya di situ adalah harus melalui hak angket. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.